Al-fasl al-khamis khasaisul maqal wa bina'uhu al-fanni. Ya, jadi kita ngelihat sekarang fokus di aspek seni, keindahannya dan karakteristiknya maqal ya. Al-khasais al-fanni al-amah lil maqal. Jadi apa sih bedanya antar maqal sama hal lain ya? Apa yang khusus dari istilah al-maqal. Nah, al-maqal di sini fana nabiyun athirun labud dalahu min khasais fanni ya. Jadi karena maqal itu seni sastra yang athirun, yang bisa pembaca tuh bisa terpengaruh gitu waktu baca. Jadi pasti punya khasaisnya lah ya. An ghairihi hatta yanhat bina'uhu jaliyan qawiyan. Jadi dia punya bentuk khusus gitu. Nadran li ta'adud anwa'ihi. Jadi kan kita ngeliat kemarin anwa makal tuh banyak banget kan, dari yang makal maudhu'i, dzati, kemudian makal ta'amuli, makal dini, ilmi, siasi, ijtimai, iktisadi, banyak banget ya. Tergantung topiknya sih itu ya. Hasba mayulaim kulan nau wa mayunasib maudhu'at. Nah, jadi kita ngeliat karakteristiknya makal tapi yang sesuai sama semua anwa'nya itu. Nah, kita mulai dari ayu hakikal maqal takwinahul fanni al mutakamil min iftitah di tahiyah syahiyah wa urdin syaik wa nihayah hamsimah. Jadi yang namanya maqal itu dari awal sampai akhir itu cakep, enak dibaca gitu. Dari awalnya itu udah bikin kepo gitu misalkan, atau dari awalnya itu langsung menarik jadi pengen lanjut baca. Terus isinya juga berbobot, isinya juga menarik kayak gitu. Jadi isinya itu bukan tulisan biasa ya. Bukan cuma orang curhat yang gak ada artinya kayak gitu-gitu. Atau tulisan biasa datar gitu juga enggak. Kemudian yang kedua, ayashta milal maqal ala fikrah asasiyah au majmu'ah minal afkar yang bagi antaku nawadiha gero musta'siyah. Nah, jadi makal itu pasti ada ide pokoknya, apa yang mau disampaikan gitu. Kayak misalkan makalnya itu lagi makal ijtimai yang mau ngislah mujtama. Nah, pasti di situ ada ide pokoknya, apa solusi yang dia punya, apa muskilahnya kayak gitu. Atau mau makal dini berarti apa topiknya gitu. Ayo ridho al-maudu bitariqah syaiqah muthirah mu'athirah. Terus cara penyampaiannya juga dia itu bukan menyampaikan yang biasa ya, pasti di situ pakai takbir khusus, bitorikoh syaikoh muthiroh muathiroh. Terus ijaz ya, ijaz tuh dia qalil lafad kathir makna ya, bahwa markub fi mu'dami anwa'il maqal. Kan enak kalau bacanya tuh singkat padat tapi langsung berbobot, maknanya tawil gitu. Terus yang kelima wuduh syasiatil katib. Terus kita bisa ngelihat ruhul katib orang kayak gimana dari makalahnya itu. Jadi kayak itu perwakilan ruh, perwakilan jiwanya si penulis itu ada di makalnya itu. Kemudian al-iqna. Nah, kalau dibaca itu puas ya, bukan gantung gitu. Kemudian an-nathriyah fal maqal fanun nathriyun. Nah, jadi bukan yang punya nazom dan qafiyah, bukan yang mandum muqaffa. Tanawu'ul uslub wa wuduh tanawu'ul uslubi wa wuduhuhu wa jamaluhu. Fa idza kunna sanatahaddas fi ma ya'ti an anwa'il maqal wa anna likulli naw'in tabi'ah wa mawdu'atih wa kuttabah. Nah, jadi di sini uslubnya macam-macam. Tergantung penulis tuh mau milih uslub yang mana kan. Setiap penulis juga punya gaya bahasa. Wa yumkin lana ijaz simat al-uslubiyah allati ishtariku fiha kulal maqalat ala nahwil ati. Nah, kalau simat uslubnya yang kayak apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Pokoknya uslubnya pasti uslub yang wadih, wuduhul uslub. Berarti di sini tajannubu ghoribil alfat. Jadi enggak make lafat-lafat yang gorib gitu. Lafadznya yang wadih pasti. Kalau dibaca langsung mafhum. Sihatul uslub, uslubnya yang sahih, bukan uslub yang masih rancu gitu. Terus jamal uslubnya juga yang jamil, bukan uslub yang biasa. Kemudian kalau bina fan maqal di sini sabaqan asyarna atna al hadis an hasaisil amah lil maqal ila anna al maqal takwin mutakamil la yatahaqqaq bina'uh wa la yanhad illa idza tahaqqaqat anasiruhu al asasiyah kama annahu idza hadasa ikhlala fi ayyin min anasirihi adda dzalika ila al-ikhlal bil bina al-fanni al-amr al-maqal. Wa qabla an nabda fi dzikril anasir al-asasiyah wal usul al-fanniyah ad-daruriyah allati yata'allaf minha bina al-maqal nawaddu an nu'akkida darurat tarabut baina hadhil anasir al-asasiyah. Nah, jadi bentuknya maqal itu dia dimulai dari muqaddimah dulu. Ya, muqaddimah itu yang bentuknya kayak apa? Muftatihul maqal. Jadi yang membuka maqal, bidayahnya, awal mulanya. Nah, simatnya itu, simat asasiyahnya itu harus antakuna mu'allafah min ma'lumat waqi'iyah musalam biha salafa indal qari. Jadi itu yang tertulis, yang isinya tuh maklumat waqi'i. Antakuna, jadi maklumat yang real, yang benar gitu ya.
antakuna mujazah murakazah itu yang namanya pembuka itu dia yang simple, bukan yang dari awal langsung ribet gitu ya. Antakuna datu silah berfikra rasiyah. Terus pembuka tuh udah ada hubungannya, udah mulai menyampaikan cuplikan dari ide pokok. Walaupun antakuna emang sebagai pengantar gitulah. Walaupun antakuna aidon muhayya'ah lil qari wa muhafazah lahu. Terus bikin kepo gitu, baca selanjutnya apa pembuka itu ya. Arat isinya tuh gimana, solbul maudu atau fikrah ro'isiyahnya. Terus arat atau isi yang bagus itu harus gimana, mustamilan ala fikrah mantikiyah ya, jadi pokoknya disampaikan secara logis yang enak gitu kan. Kalau nggak logis tuh muter-muter ya. Kalau logis tuh kan jelas dia dari juz'un ke am apa dari am ke khos gitu ya. Ayura'il katib al awaliyat fi ardihi, jadi katib tuh harus ngelihat mana yang lebih dulu disampaikan, mana yang akhiron. Jadi ada yang muqaddam muakhir gitu-gitu. Jadi apa yang perlu disampaikan di paragraf yang awal, habis itu pertengahan gitu. Kadzalika min malah min mawdu' al-jaid ayakun al-fikr fihi muayyadan bil adillah. Terus harus ada adillah sama barohin, harus ada data, harus ada bukti gitu ya. Jadi bukan cuma karya tulis yang gak ilmiah yang tanpa bukti gitu ya. Bukan cuma itiham juga, nanti malah jadi fitnah kan. Wa idastada mal katib uslubal kaus awil wasaf awil iktibas. Jadi kalau pakai uslub atau gaya bahasa yang deskriptif, fahada jamil walakin fil hudud al maqbula. Tapi ada batasannya juga gitu kalau mau pakai deskriptif atau pakai kisah gitu. Li'an al-maqalah muwajjaha asasan ilal qari hadifah naf'ahu wa tasliyatahu fala budda an takuna fikratul mu'alajah wahidah hatta la tashtatit dihnal qari. Jadi karena yang namanya maqal itu kan ada tujuannya, ada wadifahnya dari salahnya. Buat apa sih maqal itu ditulis? Buat ketika qari baca, si pembaca itu bisa dapat marma, apa sih maksud atau tujuan dari maqalah itu gitu. Jadi kalau bisa yang sesuai sama adhan qori ya, pokoknya khotibun nasa ala hasbi ukulihim kan, sesuai sama adhan qorinya. Kalau di khotimah itu harus gimana, antakuna natijah tabiiyah lima sabak. Jadi jangan gak nyambung sama isi dan mukadimahnya, harus nyambung ya, harus sesuai alurnya. Wa antatasima bil wuduh, yang penting semuanya itu harus wadih intinya. Jadi kalau kalian lupa apa sih poin-poin yang ada di mukadimah, arat, khotimah, apa sih uslubnya kayak gimana, khosoisnya gimana, pokoknya yang penting wadih wuduhul uslub, wuduhul makna, wuduhu gitu-gitu ya. Antatasima bil wuduh, antatasima bil ijaz juga pasti disebut ya poinnya makol itu. Kemudian ayu sina bil katib, ayu ridho fil khotimah zubdah tul maudu. Jadi di khotimah itu juga ada cuplikan isi ya, kamayat yataham, jadi kayak konklusi akhirnya gitu ya. Khotimah di sini muaddiyah ila imta'il qari. Jadi jangan gantung khotimah itu. Jadi harus memuaskan si pembaca, udah selesai gitu ngasih solusinya.